Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammus taslim ala habibina al-mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua dosa-dosa kita, diberikan ilmu manfaat, rezeki barakah, sehat walafiat, panjang umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-14. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, artinya derajatnya sangat kuat, terletak pas di bawah Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ati. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama, as-sayyibuz zani, yaitu orang yang sudah menikah lalu berzina. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, yaitu orang yang menghilangkan nyawa, membunuh. Dan yang ketiga adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati, yaitu yang meninggalkan agama dan meninggalkan kelompoknya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hadis ini memiliki prinsip begini, bahwa hukum dasar orang yang bersyahadat, hukum dasar orang yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu haram darahnya untuk dialirkan. Maka hukum dasar seorang muslim yang sudah mengucapkan syahadat, ia berhak hidup, tidak punya halangan apapun untuk dimatikan, kecuali dia melakukan salah satu dari 3 hal di dalam hidup ini, maka dia ada potensi untuk dimatikan padahal sebenarnya dia masih memiliki umur. Bahasa lain begini, kalau kita ingin menjadi seorang muslim tetap hidup panjang umur, jangan melakukan 3 hal ini. Kalau sampai melakukan 3 hal ini, agama tidak membela sama sekali. Bahkan agama menyatakan boleh itu dibunuh. Hak secara agama. Hak secara agama. Apa yang harus kita hindari? Menjadi seorang muslim yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 3 dosa besar ini bisa menghilangkan nyawanya. Dalam bahasa lain para ulama menyatakan, apakah ketika taubat dia tidak diterima? Taubatnya diterima, tetapi harus tetap menjalani hukum yang sudah
ditetapkan. Pertama, as-sayyibuz zani. As-sayyibu itu adalah orang yang sudah menikah secara sah dan mohon maaf, sudah pernah melakukan jima secara sah dan halal. Jadi orang yang sudah pernah menikah dengan akad yang sah dan menikmati jima dengan jima yang sah, bukan jima yang batil, maka inilah yang disebut dengan as-sayyibu, yaitu orang yang sudah menjanda atau menduda. Lalu kemudian zina, melakukan perbuatan yang kotor itu, ancamannya adalah rajam. Apa rajam itu? Rajam itu ditanam tubuhnya separuh badan, lalu kemudian dilempari dengan batu sampai meninggal. Dilempari dengan batu sampai meninggal. Apakah dosa-dosanya diampuni? Para ulama sepakat jika hamba tersebut rela dan ridho menjalani hukuman itu, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang perempuan yang dirajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah merajam, para sahabat berbisik-bisik seakan-akan kemana dosanya itu. Rasulullah kemudian menjawab, sungguh perempuan yang tadi dirajam dan sudah meninggal ini, jika amalnya ditimbang dengan kalian semua, perempuan itu masih lebih berat daripada kalian semua. Karena menjalani hukumannya dengan ridho. Bukan melegalkan zinanya, tetapi menjalani hukuman dengan ridho. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya seorang sahabat memiliki anak dan anak itu dibiarkan bekerja di salah satu rumah seseorang. Lalu tiba-tiba anak itu melakukan zina dan lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, anakku telah berbuat zina, padahal dia belum menikah sama sekali. Maka apa hukuman untuk anakku ya Rasulullah? Maka hukumannya adalah jilid 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Maka kalau dia belum pernah menikah, tapi belum pernah merasakan jima yang halal, maka dia masih belum dikatakan sayyib. Jika melakukan zina, dia dihukum dengan jilid 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Lalu kemudian bagaimana yang perempuan itu ya Rasulullah, padahal dia sudah pernah menikah? Sudah, itu saya nanti yang menghukum. Akhirnya Rasulullah mengutus sahabat, tanyalah dia. Jika dia mengaku, maka rajamlah. Akhirnya sahabat yang diutus Rasulullah datang ke perempuan itu, dan ternyata perempuan itu mengaku. Ketika mengaku, langsung dipanggil oleh Rasulullah untuk dilakukan rajam. Maka batasannya adalah dia orang yang sudah menikah dan menikahnya sudah merasakan jima yang halal. Kemudian zinanya adalah, para ulama sepakat bahwasanya zina itu ya memasukkan alat laki-laki kepada alat perempuan. Apakah ketika memasukkan kepada alat perempuan yang belakang juga dihukumi zina? Para ulama juga iya, bahkan itu lebih berat. Bahkan itu lebih berat. Maka dimasukkan di alat yang depan atau alat yang belakang, sama-sama juga dihukumi zina. Bagaimana dengan liwat? Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Para ulama ada yang menghukumi tidak dihukum rajam karena tidak berbunyi sama sekali, bahwasanya itu bukan zina. Tetapi ulama yang lain menyatakan bahwa itu jauh lebih berat hukumannya daripada hanya sekedar zina. Maka rata-rata menghukuminya dengan zina, yaitu sama-sama dihukumi dengan rajam. Jika dia sudah pernah melakukan 1 nikah yang halal, 2 melakukan jima yang benar, yang halal. Maka dosa pertama yang harus dihindari adalah at-tayyibu
az-zani. Maka oleh sebab itu zina adalah fahsya dan mungkar. Maka lebih baik, maka di dalam Quran kan dijelaskan wala taqrabuz zina, mendekati saja jangan, apalagi melakukan. Maka hal yang mungkin banyak orang menyatakan ini wajar, mohon maaf, ini tidak wajar sama sekali. Mungkin kita yang hidup di pesantren, hidup di lingkungan masjid, hidup di sekitar ini, mohon maaf, panjenengan sedikit-sedikit coba tanya anak-anak SMA, tanya anak-anak kuliah umum itu, omongan mereka, ya Allah, kadang tidak pantas untuk didengar. Seakan-akan hal itu sudah menjadi kewajaran. Na'udzubillahi min dzalik. Ini tidak wajar sama sekali. Maka siapa yang berperan? Kita sebagai orang tua. Minimal anak didik kita. Minimal anak-anak kita di rumah, anak-anak kita di sekolah, anak-anak di kampus. Minimal itu. Nah, bahwasanya perbuatan ini tidak wajar. Sangat-sangat tidak wajar. Artinya melakukan hubungan di luar pernikahan. Jangan sampai ini menjadi sebuah budaya. Budaya yang ditutup-tutupi, terselubung. Sebab mereka banyak mengatakan biasa anak muda kok. Kemudian ketika menikah, siapa sih yang belum melakukan kayak begini begitu? Ya Allah. Bahasa mudanya begini. Menjaga kesucian penting sekali di dalam agama kita. Maka oleh sebab itu, orang yang melakukan perzinahan, itu ancamannya adalah hilangnya nyawa. Artinya, hilangnya nyawa memang dibenarkan oleh agama. Lalu yang kedua. Yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi, yaitu membunuh seseorang. Maka orang yang qatlul amdi itu membunuh dengan sengaja. Kalau bahasa modern kita, pembunuhan yang direncanakan. Itu pembunuhan yang direncanakan, hukumannya adalah kisos. Dibunuh balik. Jika keluarganya tidak mengampuni sama sekali. Kalau diampuni, maka dia wajib membayar diat. Membebaskan budak dan membayar diat. Diatnya 100 unta. Ini pertama kali dilakukan pada zaman Zuhair bin Abi Sulma, sebelum masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika satu kabilah membunuh kabilah yang lain, dulu akan melakukan perang. Ini bunuh, ini minta balas dendam. Akhirnya ini terbunuh, minta balas dendam terus begitu. Akhirnya di-stop di zaman Zuhair. Daripada begitu, anak yang membunuh ini disuruh datang ke kabilah itu membawa 100 unta. Maka 100 unta itu dibawa, sambil anak ini diberi surat. Kalau kamu ridho dengan 100 unta, biarkan anak yang membunuh kabilahmu itu kembali ke kabilahku. Biarkan hidup, ambillah 100 unta itu. Tapi kalau kamu masih belum ridho, bunuhlah anak yang membunuh kabilahmu itu dan kembalikan 100 unta. Akhirnya 100 unta diterima, anak ini dikembalikan. Ini awal zaman Zuhair bin Abi Sulma. Lalu kemudian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika khutbah wada, Rasulullah berkhutbah bahwasannya inna qatla ibni Rabi'ah bin Harith maudhu'. Artinya Rasulullah menyetop perbuatan saling membunuh. Karena dulu begini, jika ada kabilah yang membunuh dengan kabilah yang lain, maka dia akan terus saling balas-membalas. Terus saling, bahkan membalasnya, dibunuh satu membalas 10. Dibunuh satu membalas 20, membalas seberapapun. Lalu kemudian terbunuhnya Ibni Rabi'ah bin Harith itu masih Bani Hashim. Suatu ketika ada perang pergesekan kecil, putranya Rabi'ah bin Harith ini main di depan rumah. Ternyata lalu dibunuh oleh kabilah tersebut.
Padahal pada saat itu sedang dititipkan di Bani Sa'ad. Dititipkan di Susi untuk di Bani Sa'ad. Rasulullah kemudian menyatakan, sudahlah jangan balas dendam. Sudah stop. Setelah ini tidak ada saling membunuh. Maka kalau ada membunuh harus dihukumi. Siapa yang menyengaja membunuh maka itulah yang harus dikisos. Demikian juga ribal Abbas. Ribal Abbas itu riba dari Bani Abbas sendiri sudah di stop. Tidak ada riba lagi. Riba itu dulu begini. Pokoknya saya kasih modal 100 juta. Habis 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan hasilnya harus ada. Gitu toh. Beda dengan mudharabah. Kalau mudharabah dikasih modal 100 juta. Dijalankan hasilnya berapa? 50-50. Maka akan dihitung 50-50. Jika rugi bareng. Jika untung bareng. Tetapi riba itu adalah memberikan modal, nggak mau tahu, pokoknya setelah 1 bulan harus ada untung. Itulah yang di stop oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya penyetopannya adalah nyetop pembunuhan antar kabilah. Itu di stop dari kabilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, kami tidak nuntut balas. Pokoknya setelah ini tidak ada saling membunuh. Setelah ini yang membunuh harus dihukumi. Satu, yang membunuh satu. Dihukumi. Maka kemudian di sana ada hukuman qisas. Lalu kemudian mungkin Anda bertanya begini. Kalau ada hukuman qisas, bukankah ini katanya Islam itu rahmatan lil alamin? Kok enggak rahmat gitu? Masa orang dibunuh? Orang sudah susah payah dibesarkan. Sudah susah payah hidup sampai 40 tahun, 50 tahun dengan biaya yang begitu besar. Lalu dengan enaknya hukum Islam mengatakan dibunuh. Para ulama menjawab itu bahwasannya rahmatan lil alamin itu bukan hanya bagi orang yang terbunuh saja. Tetapi bagi seluruh umat yang masih hidup. Ketika orang yang membunuh dibunuh, maka jaminannya adalah tidak akan ada orang yang membunuh. Tidak akan ada orang yang membunuh. Karena takut. Kalau dia membunuh, pasti dibunuh. Ketika Adi bin Hatim itu orang Nasrani yang dulu menjadi pimpinannya. Ketika ada Rasulullah SAW menyampaikan dakwanya, itu merasa geram. Wah, kalau ada Rasulullah ini kan saya berkurang pendapatannya. Karena Adi bin Hatim itu mengambil mirba. Mirba itu 1/4 dari harta orang yang diambil keamanan diberikan kepada Adi bin Hatim. Rasulullah ketika didatangi Adi bin Hatim, Rasulullah begini. Kamu ini tidak mau masuk Islam gara-gara melihat musuh kami banyak kan? Dan jumlah kami masih sedikit. Wahai Adi bin Hatim, percayalah bahwa suatu saat antara Mekah Madinah ini perempuan akan berangkat sendiri tanpa merasa rasa takut sama sekali. Akhirnya juga terbukti. Wahai Adi bin Hatim, kamu tidak mau masuk Islam ini gara-gara kamu tahu kan kami ini rata-rata miskin. Jadi pengikut Rasulullah itu rata-rata tidak sekaya mereka dari kabilah-kabilah yang lain. Kami rata-rata miskin. Ketahuilah wahai Adi bin Hatim, suatu saat umatku ini akan sulit untuk mengeluarkan zakat. Saking kayanya setiap individu muslim. Dan itu tidak nunggu sampai zaman saat ini. Itu terjadi pada saat 100 Hijriah. Zaman Umar bin Abdul Aziz. Itu sulit untuk bayar zakat. Karena apa? Hampir semuanya sudah terpenuhi. Nah, maka an-nafsu bin nafsi, membunuh seseorang hukumannya adalah qisas. Tujuannya bukan untuk menjaga dua orang ini, tidak. Menjaga lingkungan agar tetap aman, tidak saling membunuh. Maka ini satu. Yang kedua, yaitu dilarang untuk membunuh dalam bentuk apapun. Kemudian yang ketiga, at-tariku lidinihi, bahasa lainnya murtad. Murtadnya orang pinter,
orang alim. Rata-rata ngapunten, orang murtad itu sebenarnya rata-rata bisa jadi belum Islam yang ada di kita. Belum mengenal Islam dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian dia murtad. Murtad yang semacam ini tidak begitu bahaya. Biasa-biasa saja. Karena apa? Oh, memang dia tidak ngerti agama. Dia masih ngikut agama orang tuanya, terus belum menentukan sampai dewasa ikut Islam apa enggak. Tiba-tiba kemudian dia ikut agama lain. Padahal KTP sudah muslim. Nah, ini murtad yang murtad khafif. Khafif. Ringan. Murtad yang berat adalah at-tariku lidinihi. Itu murtadnya orang pinter. Orang alim sudah masuk Islam, sudah benar-benar alim, murtad. Keluar dari Islam. Ditambah dengan kemurtadannya, mungkin menyobek-nyobek Al-Quran, menyumpah-nyumpahi Islam, menyatakan Islam itu tidak benar, artinya mengcounter balik. Inilah yang dimaksud dengan at-tariku lidinihi, murtad yang benar-benar murtad. Jadi murtadnya tidak hanya sekedar dia keluar dari agama, tetapi dia keluar agama langsung mencaci maki agama Islam. Al-mufariqu lil jama'ati, yang berpisah dari kelompok. Karena dia memiliki rahasia-rahasia. Maka orang yang semacam ini bisa dihukum mati. Dihukum matinya melalui apa? Melalui qadha, yaitu hak kehakiman. Tidak bisa dihukum sendiri. Oh, ini murtad langsung dibunuh, enggak. Jadi melalui kehakiman, dan murtadnya bukan murtad yang biasa. Apunten kalau murtadnya artis itu sebenarnya kan belum masuk Islam itu. Ya, label KTP-nya sudah Islam tetapi belum benar-benar memahami Islam, lalu kemudian dia keluar, atau dia keluar masuk karena tidak memahami apa itu Islam. Maka para ulama sepakat bahwa 3 dosa ini bisa menghilangkan nyawa seseorang dengan sah. Maka kalau kita ingin umur panjang, tidak dihantui tobat dengan dihukum mati, jangan sampai melakukan 3 hal ini. Saya lanjutkan dulu. Ada para ulama yang menyatakan begini. Tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat itu bisa dikategorikan dalam at-tariku lidinihi, meninggalkan agamanya. Kenapa? Karena as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Ada 2 kelompok ulama. Satu kelompok ulama menyatakan orang yang meninggalkan sholat itu dilihat dulu. Dia melihat meninggalkannya dengan menentang atau meninggalkan karena malas. Kalau meninggalkan dengan menentang, menyatakan, oh sholat itu tidak wajib kok. Sholat yang penting kan ingat kepada Allah. Nah, ini bisa dihukumi dibunuh. Kalau yang malas sholat, dia mengatakan malas, maka tidak bisa dibunuh. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, yang malas pun juga bisa untuk dihukum. Dihukum dengan dibunuh. Bahkan sampai dijelaskan dengan rinci di dalam fikih itu, tunggu dulu. Kapan dia boleh untuk dihukumi dibunuh? Ketika sudah melewati waktu jamak. Sholat zuhur tidak sholat. Waktu asar tidak sholat. Sampai tenggelam matahari tidak sholat. Prosesinya, qadhi datang kepadanya, sholatlah kamu qadha. Kalau dia melakukan sholat qadha, maka dia terbebas dari hukum. Tapi kalau sholatlah kamu qadha, tidak mau, itu dianggap sebagai tidak mengucapkan syahadat. Karena as-sholatu imaduddin. Maka qadhi bisa menghukumi, ini bisa dihukum dengan membunuh. Karena dia telah meninggalkan sholat. Jadi sampai sedemikian rupa para ulama membahasnya. Demikian juga sekelompok orang yang menentang zakat. Jika ada orang yang menentang zakat, maka
boleh untuk diperangi. Dalam artian diperangi adalah boleh untuk dihukum mati. Karena dianggap sudah at-tariku lidinihi, meninggalkan agamanya. Maka definisi at-tariku lidinihi, satu, murtad dan menentang Islam. Yang kedua, para ulama meninggalkan salah satu kewajiban di dalam Islam dan menyatakan ia tidak wajib. Maka itu dianggap juga seperti orang murtad. Maka hati-hati jangan sampai ada yang terjadi dengan kita. Ada juga, ini seperti dalam kehidupan kita, merusak lingkungan yang akhirnya bisa membunuh manusia. Itu hukuman beratnya, boleh dihilangkan nyawanya. Seperti korupsi yang bisa menghilangkan nyawa orang lain. Ngapunten, penebangan hutan itu kan merusak lingkungan. Merusak lingkungan yang bisa mengakibatkan orang yang itu kalau diusut bisa masuk kategori merusak lingkungan. Kenapa merusak lingkungan masuk kategori membunuh? Karena ketika lingkungan rusak mengakibatkan orang lain terbunuh secara tidak langsung. Maka orang yang mengambil harta orang lain, jadi hukumannya tidak hanya sekedar potong tangan, tetapi karena dia sudah merusak lingkungan, merusak masyarakat, maka bisa dilakukan hukuman pembunuhan, hukuman yang terberat. Nah, inilah maka prinsip dari hadis ke-14 ini, jika kita ingin tetap hidup di dunia ini, janganlah melakukan 3 dosa tadi. Apa 3 dosa tadi? Yaitu 1, perbuatan zina. Yang kedua, tidak membunuh dan keturunannya. Membunuh dan keturunannya apa? Kalau membunuh jelas, membunuh orang ini, kemudian membunuh orang itu. Keturunannya adalah, turunan dari membunuh adalah menjadikan orang lain sengsara. Mohon maaf, gajinya cukup 10 juta per bulan. Akhirnya dia ngambil 50 juta, bahkan 100 juta. Itu hakikatnya membunuh orang lain. Kenapa? Karena itu menjadi hak orang lain yang akhirnya diambil oleh dirinya. Ini bisa diturunkan dengan dalih pembunuhan secara tidak langsung. Sama dengan menyetop sumur. Kalau saya bayangannya di sini seperti mungkin nyetop PDAM. Dari PDAM Surabaya ini di stop selama 1 bulan. Kira-kira ada nggak yang terbunuh, meninggal karena di stopnya PDAM? Mesti ada. Dikarenakan wasilah di stopnya PDAM, bisa terjadinya kalau zaman dulu adalah sumur tiba-tiba diuruk. Ada sumur menjadi penghidupan satu kampung, lalu dimatikan sumur itu, diuruk. Orang nggak punya air. Secara kasat mata tidak membunuh orang ini, tetapi dia secara tidak langsung membunuh satu kampung. Maka dia boleh dihukumi dengan hukuman pembunuhan, yaitu melakukan tindakan yang mengancam kehidupan orang lain. Itu bagian dari an-nafsu bin nafsi. Lalu at-tariku lidinihi, hal-hal yang pokok di dalam Islam. Hal-hal yang pokok itu sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib. Pokoknya yang wajib-wajib harus kita katakan wajib. Kalau kita tidak mengatakan wajib, apalagi dengan meninggalkan tadi secara fisik, secara perbuatan, maka dapat terkena dalih dia telah murtad dari Islam. Maka ketika murtad, ada nanti pasal yang bisa menghukum dia, yaitu dengan dibunuh. Maka ketika kita ingin hidup selamat, minimal tidak melakukan 3 maksiat itu dan turunannya. Karena 3 maksiat itu hukumannya bisa dilakukan pembunuhan. Sebab tidak semua orang bisa menerima pembunuhan itu, kecuali dia ridho ketika dan taubat ketika akan dilakukan eksekusi
pembunuhan itu. Baik, saya kira itu. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun pencerahannya. Saya tertarik hubungannya dengan pembunuhan berencana. Itu berkaitan dengan niat. Niat. Niat, nggih. Ini keterkaitan dengan saya kebetulan dokter. Saya ini sering melakukan tindakan yang bisa membahayakan orang itu, tidak sengaja orang itu bisa mati. Tapi niat saya sebenarnya bukan untuk mematikan dia. Maka saya senang sekali tadi ada berencana, jadi akhirnya dengan suatu tindakan yang dilakukan di bidang kedokteran itu semuanya bisa berakibat mati. Dan memang kalau dari hukum negara kadang-kadang itu bisa dimain-mainkan kadang-kadang. Jadi saya terima kasih sekali tadi bahwa berencana itu menjadi salah satu kunci bahadanya. Matur nuwun sangat. Oke. Oke, baik. Pembunuhan qatlul amdi itu memang sama dengan pembunuhan berencana yang hubungannya dengan niat. Apa ada pembunuhan tidak berencana? Ada. Pembunuhan qatlul khoto'i, yaitu pembunuhan yang salah. Salah artinya kayak tadi, risiko operasi itu memang ada saja resikonya, tetapi kan tidak direncanakan sama sekali. Sama seperti ini, kalau di dalam kitab fikih disebutkan, yang ingin ditembak itu burung. Sudah niatnya itu nembak burung, tetapi ternyata di atas ada orang. Terkenalah orang itu dan mati. Maka dia tidak bisa dihukumi membunuh berencana. Tapi dia tetap dikenakan hukuman. Tetap hukuman. Jadi ketika nembak, sudah niatnya memang ingin membunuh, tetapi membunuh burung bukan orang. Atau niat mukul, tapi mukulnya mukul menyapa. Artinya melakukan sesuatu yang biasanya tidak membunuh, tapi dibikinkan jeblak jatuh. Malah kemudian terbunuh. Kemudian terbunuh. Itu juga tidak bisa dikatakan membunuh berencana. Maka yang dianggap sebagai membunuh berencana adalah melakukan perbuatan yang sengaja membunuh. Jadi sengaja memang benar-benar membunuh. Jadi kalau dia tidak sengaja membunuh, maka tidak masuk dalam kategori ini. Namun, ulama-ulama kontemporer memberikan perluasan hukum bahwasanya orang-orang yang melakukan kebijakan yang salah, bukan kebijakan yang salah, perbuatan yang zalim. Perbuatan yang zalim. Perbuatan yang zalim itu kayak tadi itu. Mengambil korupsi, mengambil ini terlalu banyak yang mengakibatkan satu kaum itu menderita dan terbunuh, itu bisa dianggap sebagai pembunuhan berencana. Seperti begini kalau dalam fikih itu. Dia akan melemparkan bom atau melemparkan tembakan di tengah orang banyak. Dia nggak niat membunuh salah satu, tapi ketika dia melemparkan tembakan ke kelompok masyarakat ini, jika kena pasti membunuh. Maka hakikatnya ketika dia melemparkan tembakan, dia sudah dianggap sebagai membunuh berencana, walaupun tidak direncanakan pada satu orang. Itu sama dengan mengambil sebuah alat, dana, air, yang itu menjadi penghidupan seseorang, lalu diambil akhirnya menjadi meninggal. Itu juga dianggap sebagai pembunuhan berencana. Sama kalau di dalam fiqhul mator, sekarang kan musim hujan ya. Fiqhul mator itu yang menjadi gojek, driver, itu kalau pas hujan, itu tidak boleh banter-banter. Apa banter-banter itu? Terlalu kencang.
Karena kalau dia melakukan terlalu kenceng, ketika dia kecelakaan dan bawa penumpangnya meninggal, itu syabihun bi qatlil amdi. Itu mirip dengan membunuh secara sengaja. Karena apa? Jika kecepatan melebihi yang wajar di musim hujan, itu dianggap satu, bagi dirinya dia bunuh diri, bagi orang lain dia membunuh orang lain. Maka diminta untuk hati-hati ketika hujan. Kalau rata-rata orang di tol itu 90, 100. Tapi kalau hujan turunkan 60, 80. Ini tidak dikencengin sampai 120 kondisi hujan. Maka ulama-ulama kontemporer menyatakan orang-orang seperti ini, supirnya dianggap mirip melakukan bunuh diri. Kalau dia membawa penumpang dan dia tidak meninggal, mirip membunuh penumpangnya. Nah, maka tadi qatlul amdi itu dibatasi dengan membunuh dengan berencana. Semoga kita semua dihindarkan dari 3 dosa ini. Amin ya rabbal alamin. Masih ada yang lain? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, tadi diterangkan bahwa meninggalkan perintah wajib, contohnya sholat 5 waktu atau sholat Jum'ah bagi laki-laki, dengan sengaja itu termasuk murtad. Tapi ada di tengah-tengah kita, masyarakat kita, itu ada jam'iyah atau jamaah thariqah di Jombang gitu. Itu bahwa sholat Jum'ah itu termasuk hukumnya sunnah. Jadi menetapkan hukumnya sunnah. Maka di antara jamaahnya yang ada di tempat lain, itu istilahnya dakwah, mengajak memahami bahwa Jum'ah itu adalah sunnah. Nah, kalau menetapkan hukumnya itu sunnah, itu termasuk apa, pendekatan kepada murtad atau tidak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Bahwa sholat Jumat itu para ulama sepakat hukumnya wajib. Hukumnya wajib bagi siapa? Bagi mustautin. Mustautin itu siapa? Orang yang sedang tinggal di tempat itu. Sunnah bagi orang yang sedang musafir. Nah, kecuali dia musafir terus, maka bisa menghukumnya dengan sunnah. Tapi sholat Jumat sunnah. Tapi sholat Jumat seluruh mazhab 4 itu menghukumi sholat Jumat itu wajib. Selama dia tinggal di tempat tinggalnya, tidak dalam bepergian, dia wajib melakukan sholat Jumat. Maka kalau dia meninggalkan sholat Jumat dan kemudian menyatakan sunnah, itu bisa masuk kategori at-tariku lidinihi. Karena tidak ada satu ulama pun yang menyatakan bahwa sholat Jumat itu sunnah, tidak ada. Yang menyatakan sunnah bagi orang musafir, iya sunnah. Tapi sholat zuhurnya tetap wajib. Bahkan ini kenapa menjadi wajib? Sholat Jumat itu menjadi wajib karena satu-satunya media taklim yang ada di dalam agama. Anda kan ngapunten, tidak perlu ada majelis ahad seperti ini. Atau majelis ba'da maghrib. Orang itu cukup mendapatkan silaman rohani pada saat sholat Jumat. Maka khutbah Jumat itu sebisa mungkin paling berkualitas. Lebih berkualitas dibanding majelis-majelis yang lain. Karena itu menjadi majelis yang disiapkan oleh agama. Jadi tidak ada satupun ulama yang menyatakan sholat Jumat itu sunnah. Nah, nanti perbedaannya hanya di sini. Dengarkan khutbah itu sunnah apa wajib. Nah, kalau kita kan kemudian nunggu mau qomat baru datang, baru lari. Padahal dalam ulama yang lain harusnya ketika awal khutbah sudah ada di sana. Karena 2 khutbah itu bagian dari 2 rakaat. Jadi tidak bisa dibenarkan. Mungkin keterangannya adalah thariqah itu memahami orang-orang yang sedang musafir, maka sholat Jumatnya sunnah.
Tetapi kalau mengatakan sholat Jumat itu sunnah secara mutlak, itu tidak bisa dibenarkan di dalam hukum fikih. Panjenengan tanya siapapun dari para ulama, pasti menyatakan sholat Jumat hukumnya wajib. Wajib. Secara individu bisa jadi tidak, karena dia sedang musafir. Tetapi secara penduduk, kelompok, itu menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan. Ngapunten, tiba-tiba Masjid Al-Maghfirah libur dululah Jumat ini, tidak sholat Jumat gitu. Libur sekali aja. Kenapa? Khotibnya tidak ada, imamnya tidak ada, sholat zuhur aja. Ngapunten. Yang sudah biasa sholat di sini dan masyarakat sekitar 40, dosa semuanya. Semuanya kena dosa. Karena apa? Tidak melaksanakan sholat Jumat. Jangankan sholat Jumat, ngapunten. Sholat jamaah sekali aja di Masjid Maghfirah. Pas hujan deras, di sini nggak ada jamaah. Semuanya kena dosa. Karena sholat jamaah itu memang hukumnya sunnah muakkadah bagi individu, tetapi bagi kelompok hukumnya fardu kifayah. Oke. Itu semoga tersampaikan kepada mereka yang menyangka bahwasanya sholat Jumat itu sunnah. Tidak, sholat Jumat itu wajib. Jika ditinggalkan satu kelompok berdosa bersama-sama. Oke. Masih ada yang lain? Masih, nggih, monggo. Terima kasih. Kalau sholat Jumat di lain desa, di lain desa, Kampung G, itu wajib atau enggak? Gitu aja. Misalnya tinggalnya di sini, terus perjalanan di desa sebelah. Itu wajib atau enggak ya? Nggih. Baik. Kalau hukum di sini di Surabaya, insya Allah panjenengan sholat Jumat dimanapun tidak ada kewajiban. Mau di Al-Maghfirah, mau di mana sudah melebihi dari 40. Hukum itu ada di dalam kitab-kitab begini. Satu kampung yang wajib sholat Jumat yang mukallaf, yang dewasa, itu pas jumlahnya 40. Jadi satu kampung itu pas jumlahnya 40. Hapunten. Kalau jenengan nggak sholat Jumat di sini, sholat Jumat di luar jumlahnya tinggal 39. Ketika 39 tidak bisa melaksanakan sholat Jumat kecuali pindah mazhab. Padahal di mazhab Al-Imam Syafi'i sholat Jumat itu hitungannya 40. Makanya makruh bepergian di hari Kamis. Jika hari Jumatnya tidak bisa kembali. Itu bagi satu kampung yang jumlahnya 40, lalu dia Kamis pergi musafir, hari Jumat belum kembali. Ini akan kesulitan mencari orang mukallaf yang untuk jangkepi 40. Tapi ngapunten, untuk di era modern ini, di era saat ini, insya Allah tidak menjadi penghalang. Panjenengan mau sholat Jumat di sini, mau sholat Jumat di masjid sebelah, mau sholat Jumat di masjid yang lain, itu boleh, tidak menjadi halangan. Karena saya yakin di masjid ini pasti 2-3 kali lipat lebih dibanding jumlah 40. Artinya aman lah. Pokoknya satu Surabaya insya Allah aman. Kecuali di Papua. Di Papua bisa jadi. Bisa jadi nanti nggak sampai 40. Jadi panjenengan bisa sholat di masjid manapun. Tapi usahakan masjidnya sendiri yang menjadi istiqomah. Jangan sampai gara-gara jenengan tinggalkan masjid itu tidak ada sholat Jumat. Itu saja. Tapi kalau sudah yakin, oh enggak, tak tinggal pergi ke Jogja, Al-Maghfirah tetap jalan lah. Tetap banyak jamaahnya. Itu aman, tidak jadi masalah. Nggih. Itu nggih. Sampun nggih. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini diberikan manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa nasta'udzuka ilma ma 'allamtanahu fardud inda hajatina ilayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa min ibadika as-salihin wa min ulama'ika al-'amilin wa min aghniyaka asy-syakirin wa min hamalati al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal ghair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.